Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih Masjid Asy-Syakirin yang dimuliakan, dirahmati dan dikasih sayangi Allah. Yang sama-sama kita muliakan Ketua DKM Bapak Dr. M. Irsyad, juga seluruh jajaran pengurus, Pak Anto, Pak Bangun, yang tadi sudah dari jam 1 kali udah jemput saya ya. Karena menghindari macet ya. Alhamdulillah dengan wasilah mereka kita bisa ketemu pada malam hari ini, memasuki malam ke-16 Ramadan. Ketika mengawali Ramadan, Nabi pernah berkhutbah. Dalam khutbahnya Nabi mengatakan ada 2 kalimat yang apabila diucapkan oleh orang-orang yang berpuasa itu membuat Allah menjadi ridho kepada mereka. Kalimat itu adalah pertama kalimat syahadat, yang kedua kalimat istighfar. Apa itu Pak kira-kira? Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Itulah makanya bacaan ini sering kita baca kan? Ketika mau berbuka ya. Nah, kita sudah memasuki fase kedua ya. Malam ke-16 ini, kalau Ramadan itu kita bagi menjadi 3 fase, maka kita sudah berada fase kedua. Di dalam hadis disebutkan awsatuhu maghfirah. Walaupun memang ada yang mendiskusikan status hadis ini, ya. Tapi sebagian ulama mengatakan dari segi substansi sebenarnya itu bisa diterima, ya, bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan maghfirah. Kita sudah berada di pertengahan. Fasenya fase maghfirah. Kalau awalnya rahmat, tengahnya maghfirah, akhirnya itqun minan nar, terbebas dari api neraka. Tentu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, ya kan? Jadi kalau kita melaksanakan ibadah puasa ini imanan tisaban ghufira lahu, dijamin diampuni dosanya ya. Karena itu apa makna maghfirah? Maghfirah itu terambil dari kata ghafara. Ghafara itu artinya menutupi. Jadi kalau kita beristighfar kepada Allah, itu artinya kita mengharapkan agar dosa-dosa kita ini ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak manusia yang enggak berdosa, Pak? Enggak ada ya? Ya, yakin kita ya, tidak ada manusia yang enggak berdosa. Karena itu secara rasional maka setiap manusia harusnya beristighfar. Dia ingin agar dosa-dosanya itu ditutupi. Allah itu sebenarnya sudah sangat maha pemurah. Dosa itu disembunyikan. Betul nggak Pak? Ada nggak yang kita tahu siapa di antara kita ini yang berdosa, siapa yang tidak berdosa, siapa yang pahalanya gede, tahu nggak? Nggak tahu, disembunyikan. Kalau dosa itu ditampakkan oleh Allah, saya nggak berani berdiri di sini Pak. Kelihatan dosa saya Pak. Jadi sengaja Allah sembunyikan dosa kita itu, ya. Allah sembunyikan pahala itu bentuk Rahman dan Rahim Allah.
Kalau dibuka Allah semua, wah, tidak ada satupun di antara kita ini yang mampu berdiri di sini, karena nggak ada satupun yang nggak berdosa. Wah, gitu ya. Karena itu jangan minta-minta kepada Allah, ya, minta supaya, ya Allah, saya ini sudah tahajud ya Allah, saya ini sudah puasa ya Allah, saya ini sudah sedekah ya Allah. Mana itu pahalanya itu? Ada nggak yang berpikiran gitu? Sebab kalau nanti dikabulkan Allah, kita yang repot sendiri, Pak. Betul nggak? Kata Allah, pahala kalian mau minta langsung, ya. Kalau begitu adil dong, dosa juga langsung minta, kan gitu. Nah, setiap kita dosa, ya langsung malaikat mukul kita, benjol kepala kita, ya kan? Nggak sholat, tabok sama malaikat, langsung tunai, cash and carry. Kira-kira yang nggak sanggup cash and carry Allah apa kita, Pak? Kita yang nggak sanggup cash and carry, betul nggak? Jadi jangan menantang mana itu pahalanya. Sengaja Allah sembunyikan pahala dan dosa itu, bukan karena Allah nggak mampu cash and carry. Kitanya yang babak belur kalau Allah kasih cash and carry. Nah, karena itu Allah sembunyikan dosa kita itu sebagai bentuk kasih sayangnya, sehingga tidak ketahuan lagi di antara kita ini siapa yang berdosa, siapa yang nggak berdosa. Betul nggak? Nah, makna maghfirah itu sebenarnya Allah tutupi, Allah sembunyikan. Makna kedua dari maghfirah adalah Allah ambil alih. Jadi begitu kita mengatakan astaghfirullahaladzim, ya Allah ambil alih, ya, dosa-dosa saya. Ada dosa-dosa itu yang bisa langsung Allah ampuni, karena itu kaitannya antara kita dengan Allah. Itu gampang sekali Allah mengampuninya. Tapi ada dosa-dosa itu yang susah untuk diampuni. Misalnya kita berdosa kepada sesama manusia, hak dia kita ambil, ya kan? Tahu-tahu kita tobat nih, kita cari dia, nggak ketemu, ya kan? Cari di seluruh kota ini, nggak ketemu. Tahu-tahu orangnya sudah meninggal. Gimana cara bertobatnya itu? Itu baru satu orang. Bagaimana kalau ada 10 orang yang seperti itu? Nah, makna istighfar yang kedua, kita bermohon, ya Allah, aku sudah berdosa, tapi aku ingin bertobat, tapi banyak kendala sehingga aku tidak bisa memohon maaf kepada orang yang tempat aku berdosa. Aku mohon kepadamu, ambil alih wewenang itu. Ini kalau kita analogikan begini, Pak, kita punya utang sama seseorang, ya kan? Kita punya utang sama seseorang. Begitu yang memberi piutang itu datang menagih, kita nggak bisa membayarnya, padahal wajib kan? Tapi tiba-tiba di samping kita ada seorang sahabat, teman akrab kita. Dia katakan, sudah, nggak usah tuntut ke orang ini, saya ambil alih utang dia. Bisa nggak begitu, Pak? Kalau manusia bisa, Allah lebih bisa. Tapi syaratnya apa tadi? Hubungan dia sama temannya itu baik. Kalau kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka makna istighfar yang kedua, kita mohon, mungkin saja ada dosa-dosa kita yang susah untuk dimaafkan. Tapi kalau Allah ambil alih, tapi syaratnya mengambil alih saya sebut tadi, karena kita dianggap sudah sangat akrab. Karena itu akrabkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ini makna maghfirah. Karena itu mari kita gunakan, ini udah 10 menit ya, jangan lama-lama ya. Tadi dibilang kultum. Kultum itu apa artinya, Pak?
Ada yang mengatakan kuliah terserah antum ya. Ada juga kuliah 7 menit ya. Ini udah 10 menit ya. Kalau 15 menit namanya kulibas. Kalau 30 menit, dulu pernah saya sampaikan materi ini ya. Kalau 30 menit kutipu, Pak. Kuliah 30 menit kutipu. Nah, saya nggak mau melakukan itu ya, kutipu itu saya nggak mau. Saya cukup paling maksimal kulibas aja lah, 15 ya. Nah, 5 menit lagi terakhir. Dalam sebuah riwayat diceritakan ya, ada seorang laki-laki, dia sedang melakukan perjalanan di padang pasir. Dia membawa onta. Ontanya itu membawa, ya onta kan pasti dia di pundaknya itu kan ada makanan, ada pakaian, ada uang. Karena sudah berjalan sangat panjang, puluhan atau ratusan meter atau kilometer, sang musafir ini kelelahan. Dia lihat ada pohon yang rindang, dia istirahat di situ, dia ketiduran. Begitu dia bangun, dia lihat ontanya hilang. Barang yang ada di onta itu, makanannya, pakaiannya, duitnya hilang. Berhari-hari dia lari sana lari sini mencari ontanya, nggak ketemu. Siang malam dia cari, nggak ketemu. Dia pasrah. Dia duduk, ya, dia duduk di sebuah batang pohon. Nggak lama, pada hari berikutnya dia melihat dari jauh, kelihatan ada onta jalan pelan, ya, kelecak kelucuk, kelecak kelucuk. Datang mendekat ke dia, semakin dekat, semakin jelas. Akhirnya persis di depan dia. Ternyata itu adalah onta yang dia cari itu, onta yang dia bawa tadi. Dia periksa semuanya, pakaiannya masih lengkap, makanannya tidak ada yang hilang sedikit pun, duitnya utuh. Gimana perasaannya, Pak? Gembira. Saking gembiranya, refleks keluar dari lisannya, ya Allah, Engkau hambaku, aku Tuhanmu. Benar apa salah? Salah, terbalik ya. Gara-gara gembira dia katakan, ya Allah, Engkau hambaku, aku Tuhanmu. Di dalam hadis itu disebutkan, orang yang datang bertaubat kepada Allah, istighfar, gembiranya Allah melebihi gembiranya laki-laki yang salah ucap itu. Bisa kita bayangkan bagaimana gembiranya Allah melihat kita beristighfar, mohon ampun, apalagi di bulan Syahrul Maghfirah, bulan pengampunan. Jadi jangan gunakan logika manusia. Saya ini sudah puluhan tahun hidup, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, banyak maksiat saya. Dulu saya preman pasar, hampir semua maksiat pernah saya lakukan. Kira-kira kalau saya istighfar, saya tobat, apa Allah dengar? Itu logika siapa? Logika manusia. Itu sama dengan kita, Pak. Kita sudah baik sama orang, ya, kita berbuat baik dari dia kecil sampai besar, sampai menjadi orang. Tahu-tahu dia mengkhianati kita, misalnya memfitnah kita. Tiba-tiba dia datang minta maaf. Biasanya yang kita katakan apa? Enak aja lu ya, benar nggak? Itu logika kita manusia. Tapi kepada Allah, kata Allah, orang yang datang istighfar minta ampun, betapapun besar dosanya, gembiraku melebihi gembira laki-laki yang salah ucap tadi. Karena itu jangan pernah merasa tidak ada kesempatan. Buka pintu pertaubatan.
apalagi di bulan-bulan maghfirah ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menerima segala ibadah puasa Ramadan kita, Allah mengampuni dosa-dosa kita, sehingga kita nanti akan mencapai derajat muttaqin, ya, seperti yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah 183. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang benar, datangnya dari Allah. Jika ada yang salah, pasti datang dari diri saya. Saya mohon maaf kepada jamaah sekalian, mohon ampun kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.